Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dan mempresentasikan materi yang sudah diamanahkan kepada kita kelompok 10. Langsung saja sebelumnya, ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, Bapak Heri Setiawan MPD, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas materi terkait kesalahan berbahasa siswa SD. Langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama lalu Alfi Sandi Kusuma, yang kedua Melinda Septiani, dan yang ketiga saya sendiri Leni Puspitasari. Untuk menyampaikan materi pertama, saya mohon kesediaan dari Saudari Melinda Septiani, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang meliputi kata, kalimat, ataupun paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang telah disempurnakan. Baik, selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu kesalahan bahasa dalam bidang fonologi. Kesalahan bahasa dalam bidang fonologi itu meliputi perubahan pengucapan fonem, penghilangan fonem, penambahan fonem, dan perubahan bunyi diftong menjadi bunyi tunggal atau fonem tunggal. Kesalahan-kesalahan tersebut yaitu yang pertama, pelafalan fonem n diubah menjadi eng. Contohnya itu pada kata ikan dilafalkan ikang yang semestinya ikan, dan pada kata arisan yang dilafalkan arisang semestinya arisan. Yang kedua, pelafalan fonem T pada akhir kata diubah menjadi apostrof atau dihilangkan. Kata-kata yang fonem T seperti pada kata tepat, lafal bangenal fonem T pada akhir kata yang ada adalah diubah menjadi apostrof atau dihilangkan. Contohnya itu cepat dilafalkan cepat, semestinya itu cepat, dan pada kata hormat dilafalkan horma, semestinya itu hormat. Yang ketiga yaitu pelafalan fonem e diubah menjadi e. Contohnya itu kalender dilafalkan kalender, semestinya kalender. Meter dilafalkan meter, semestinya meter. Dan selanjutnya itu pelafalan fonem e, kata peka seharusnya dilafalkan e bukan e. Contohnya pada kata sukses dilafalkan sukses semestinya sukses, sugesti dilafalkan sugesti semestinya sugesti. Terus selanjutnya fonem u pada kata fonem u dilafalkan u bukan o. Contohnya pada kata lubang dilafalkan lubang semestinya lubang, dan pada kata gua dilafalkan gua semestinya gua. Selanjutnya yaitu pelafalan fonem i diubah menjadi e. Contohnya itu pada kata hakikat biasa dilafalkan hakikat yang semestinya hakikat, dan pada kata nasihat dilafalkan nasihat semestinya nasihat. Selanjutnya pada pelafalan fonem i dilafalkan e atau e. Contoh pada kata santai dilafalkan santai atau sante semestinya itu santai. Selanjutnya pelafalan fonem g pada akhir kata diubah menjadi h atau j. Contohnya pada kata ideologi dilafalkan ideologi atau ideologi yang semestinya ideologi. Dan pada kata morfologi yang dilafalkan morfologi atau morfologi yang semestinya morfologi. Selanjutnya yaitu pelafalan fonem H yang dihilangkan. Contoh
Selanjutnya, pelafalan fonem H dihilangkan. Contohnya pada kata imbau yang dilafalkan himbau, ya semestinya itu imbau. Dan pada kata silakan dilafalkan silahkan, semestinya itu silakan. Selanjutnya, pelafalan fonem F diubah menjadi P. Contohnya pada kata aktif yang dilafalkan aktif, semestinya aktif. Dan pada kata negatif dilafalkan negatif, semestinya itu negatif. Selanjutnya, pelafalan fonem Z diucapkan J atau S. Contohnya pada kata zakat dilafalkan zakat atau zakat, semestinya itu zakat. Dan pada kata zaman dilafalkan zaman atau zaman, semestinya itu zaman. Yang terakhir yaitu pelafalan KH diganti menjadi H. Contohnya itu pada kata hatib dilafalkan hatib, semestinya hatib. Dan pada kata khutbah dilafalkan khutbah, semestinya khutbah. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melinda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya dimohon kesediaan dari Saudara Alfi untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan membahas kesalahan bahasa dalam bidang morfologi. Yang pertama, kesalahan morfologi. Badudu tahun 1976 mengatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang membicarakan morfem dan bagaimana morfem itu dibentuk menjadi sebuah kata. Kaitannya dengan keperluan analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi menurut Badudu, Tarigan, dan Sulistianingsih terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, kesalahan afiksasi, yang kedua, kesalahan reduplikasi, yang ketiga, kesalahan pemajemukan. Yang pertama, kesalahan morfologi segi afiksasi. Afiks yang luluh tidak diluluhkan. Kaidah afiksasi awalan manakala memasuki kata dasar yang dimulai huruf T, S, K, P harus luluh menjadi meng, dan mem. Dalam proses berkomunikasi biasa ditemukan seperti mentabrak seharusnya menabrak. Yang kedua, afiks yang tidak luluh diluluhkan. Afiks memasuki kata asal atau kata dasar yang dimulai huruf cluster seperti transmigrasi tidak luluh, misalnya mentransmigrasikan. Akan tetapi dalam proses berkomunikasi biasa ditemukan penggunaan kata berimbuhan seperti memprotes seharusnya memprotes. Yang ketiga, morfem disingkat N. Bentuk menarik merupakan salah satu contoh kata dasar dari sekian kata dasar yang non-baku. Kata dasar tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi, yakni dari kata tarik, lalu mendapat awalan menjadi kata menarik. Selanjutnya dalam proses komunikasi hanya menggunakan narik, padahal seharusnya menarik. Seperti dalam kalimat saya belum menarik kesimpulan. Kata yang tidak bagus seperti itu adalah natap, seharusnya menatap. Yang keempat, morfem disingkat N. Bentuk kata menyampaikan bukanlah kata dasar yang baku. Kata dasar tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi, yakni dari kata sampai lalu mendapat awalan menjadilah kata berhimpunan menyampaikan. Dalam proses komunikasi hanya menggunakan nyampai atau nyampaikan padahal seharusnya menyampaikan. Contoh lain seperti nyapu, seharusnya menyapu. Yang kelima, morfem disingkat eng. Kata berimbuhan seperti ngoreksi bukanlah kata berimbuhan yang baku. Kata berimbuhan tersebut muncul dari pengaruh kesalahan afiksasi alomorf meng, yakni dari kata koreksi lalu dimasukkan awalan menjadi kata berimbuhan mengoreksi. Selanjutnya dalam proses berkomunikasi hanya menggunakan mengoreksi padahal seharusnya mengoreksi. Kata imbuhan lain yang tidak bagus seperti itu sebagai berikut: ngarang, seharusnya mengarang. Yang keenam, morfem menge disingkat nge. Kata dasar seperti ngebom bukanlah kata yang baku. Kata dasar tersebut muncul sebagai akibat kesalahan afiksasi alomorf menge.
yakni dari kata dasar bom lalu dimasuki awalan men. Jadilah kata berimbahan mengebom. Selanjutnya, dalam proses berkomunikasi, masyarakat hanya menggunakan ngebom, padahal seharusnya mengebom. Seperti dalam Sarifudin berencana akan mengebom Pantai Sanur. Contoh kata lain yang berimbahan yang tidak bagus seperti tersebut adalah ngelap, seharusnya mengelap. Yang kedua, kesalahan dalam bidang morfologi yaitu kesalahan morfologi segi reduplikasi. Salah satu bentuk kesalahan morfologis dalam segi reduplikasi adalah perulangan bentuk dasar, misalnya ngarang-mengarang. Bentuk perulangan tersebut berdasar dari kata asal karang, lalu mendapat awalan men, jadi mengarang. Selanjutnya, kata dasar mengarang mengalami proses reduplikasi ngarang-mengarang, yang semestinya karang-mengarang. Seperti dalam kalimat mereka belajar tentang karang-mengarang di sekolah. Kata ulang lainnya yang biasa ditemukan seperti tersebut adalah ngejek, mengejek, seharusnya ejek, mengejek. Yang ketiga, kesalahan morfologi segi proses pemajamukan. Kata majemuk yang seharusnya disatukan tetapi dipisahkan. Kata majemuk yang ditulis terpisah seperti pasca panen ekstrakurikuler adalah kata majemuk yang non-baku. Kata tersebut semestinya ditulis serangkai seperti pasca panen yang disambung dan ekstrakurikuler yang disambung. Contoh kata majemuk yang seharusnya ditulis serangkai tetapi ditulis terpisah adalah sebagai berikut. Seperti prototipe yang dipisah seharusnya prototipe yang disambung. Paramedis yang dipisah seharusnya paramedis yang disambung. Yang kedua, kata majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi disatukan. Kata majemuk yang ditulis serangkai seperti ibu kota yang disambung, anak asuh, kepala kantor, buta huruf, pipa, juru masak adalah contoh kata majemuk yang semestinya ditulis terpisah. Seperti ibu, kota, anak, asuh, kepala, kantor, buta, huruf, hak, cipta, juru, masak. Karena kedua kata tersebut masing-masing adalah kata dasar yang tergolong morfem bebas. Contoh kata majemuk yang seharusnya dipisahkan tetapi disatukan sebagai berikut. Adu cepat seharusnya adu cepat. Ibu angkat seharusnya ibu angkat. Yang selanjutnya saya akan membahas bagian yang pertama dalam kesalahan bahasa dalam bidang sintaksis. Tarigan pada tahun 1984 mengemukakan bahwa sintaksis adalah salah satu cabang dari tata bahasa yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Kaitannya dengan hal tersebut, Tarigan, Sulistianingsih, dan Semi mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis meliputi kesalahan frasa, kesalahan klausa, dan kesalahan kalimat. Yang pertama, di sini saya akan membahas kesalahan bidang frasa, penggunaan kata yang tidak tepat. Beberapa frasa preposisional yang tidak tepat karena menggunakan kata depan yang tidak sesuai. Hal ini pengaruh dari bahasa sastra atau bahasa media massa, misalnya sebagai itu. Di masa itu, seharusnya pada masa itu. Yang kedua, penyusunan frasa yang salah struktur. Sejumlah frasa kerja yang salah karena strukturnya yang tidak tepat karena kata keterangan atau modalitas terdapat sesudah kata kerja. Misalnya belajar sudah, seharusnya sudah belajar. Yang ketiga, penambahan yang dalam frasa benda. Benda ditambah kata sifat. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata sifat tidak diantarai kata penghubung yang, misalnya petani yang muda, seharusnya petani muda. Yang keempat, penambahan kata dari atau tentang dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata benda. Tidak diantarai kata penghubung yang atau dari. Karena tanpa kata dari sudah menunjukkan asal. Contohnya gadis dari Bali, seharusnya gadis Bali. Yang kelima, penambahan kata kepunyaan dalam
frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata pronomina, tidak diantari kata penghubung milik atau kepunyaan. Karena tanpa kata itu sudah menunjukkan kepunyaan posesif. Misalnya, dasar kepunyaan ibu seharusnya dasar ibu. Yang keenam, penambahan kata untuk dalam frasa kerja. Frasa kerja yang berstruktur kata kerja pasif ditambah kata kerja aktif, tidak diantarai kata seperti untuk, supaya makna yang ditunjuk tampak jelas, misalnya sebagai berikut. Diajar untuk membaca, harusnya diajar membaca. Yang ketujuh, penghilangan kata yang dalam frasa benda. Frasa benda yang berstruktur kata benda ditambah kata kerja pasif memerlukan kata yang untuk memperjelas makna frasa tersebut. Misalnya, kursi kududuki seharusnya kursi yang kududuki. Yang kedelapan, penghilangan kata oleh dalam frasa kerja pasif. Frasa berstruktur dimulai dari kata kerja pasif ditambah kata kerja benda, seharusnya tidak dihilangkan kata oleh atau perlu ada kata oleh diantaranya untuk memperjelas makna pasif frasa tersebut. Misalnya, dimintai ibu, seharusnya dimintai oleh ibu. Yang kesembilan, penghilangan kata yang dalam frasa sifat. Dialah yang paling pintar di kampung ini. Kalimat tersebut kurang tegas maknanya. Yang dimaksud karena tidak menggunakan kata penghubung yang sesuai sesudah kata dialah. Oleh karena itu, kalimat tersebut seharusnya menjadi dialah yang paling pintar di kampung ini. Jadi frasa sifat yang dimulai kata paling seharusnya diawali kata yang. Misalnya sebagai berikut, paling besar, seharusnya yang paling besar. Sekian yang dapat saya bahas dalam pembahasan kesalahan bahasa dalam bidang sintaksis. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Leni. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfi Sandi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi ketiga, bagian dari kesalahan bahasa dalam bidang sintaksis, akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan membahas poin kedua, yaitu kesalahan bidang klausa. Jadi, kesalahan bahasa dalam bidang klausa bisa terjadi. Yang pertama adalah menambahkan preposisi di antara satu kerja dan objeknya. Dalam klausa artinya, dalam klausa aktif sebaliknya. Antara kata kerja dan objeknya tidak diantarai modalitas atau kata keterangan tertentu. Hal ini agar supaya tampak hubungan yang erat antara predikat dan objek dalam kalimat. Selain itu, agar makna kalimat tersebut tidak menjadi agak kaku. Misalnya, rakyat mencintai akan pimpinan yang jujur. Seharusnya, rakyat mencintai pimpinan yang jujur. Yang kedua adalah penambahan kata kerja bantu dalam klausa ekuasional. Dalam klausa ekuasional atau nominal, kata kerja bantu adalah tidak perlu ada di antara subjek dan predikat. Hal ini agar terpaduan antara subjek dan predikat terpadu secara erat. Selain itu, makna kalimat tersebut nampak dengan jelas. Misalnya, nenekku adalah dukun. Seharusnya, nenekku dukun. Yang ketiga adalah pemisahan pelaku dan kata kerja dalam klausa aktif. Dalam klausa aktif, kata modalitas semestinya tidak ada di antara subjek dan predikat. Hal ini agar hubungan dan keterpaduan subjek dan predikat tampak secara jelas, sekalipun memberikan efek makna yang jelas. Misalnya, saya akan membeli rumah itu. Seharusnya, akan saya membeli rumah itu. Yang keempat adalah penghilangan kata oleh dalam klausa pasif. Klausa pasif adalah klausa yang salah satunya ciri-cirinya menggunakan kata oleh. Misalnya, buku pendidikan agama itu dibaca oleh Andi Makasun. Namun, demikian biasa dijumpai penggunaan klausa pasif tanpa ada kata oleh di dalamnya. Klausa pasif seperti itu seharusnya menggunakan kata oleh, supaya ciri-cirinya sebagai klausa pasif semakin jelas. Misalnya, roman tenggelamnya kapal
Tampomas dibaca Rina. Seharusnya roman Tenggelamnya Kapal Tampomas dibaca oleh Rina. Yang kelima adalah penghilangan kata kerja dalam klausa instantif. Dalam situasi pembicaraan yang resmi, kadang-kadang menggunakan klausa intransitif, yakni klausa yang predikatnya dari kata kerja intransitif. Namun, kata kerja tersebut tidak masukkan dalam kalimat. Misalnya, Ibu ke Makassar, klausa intransitif tersebut tidak jelas predikatnya. Klausa tersebut bukan tergolong klausa yang benar. Contoh lain adalah sebagai berikut. Pak Camat ke Maros kemarin, semestinya Pak Camat pergi ke Maros. Yang ketiga adalah kesalahan bidang kalimat. Kesalahan yang biasa terjadi dalam bidang sintaksis khususnya dari segi kalimat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa daerah bahasa Indonesia dalam situasi resmi. Kadang-kadang tidak didasari menerapkan struktur bahasa daerah, seperti A. Amin pergi ke rumahnya Rudi, B. Buku ditulis oleh saya, C. Rumah itu dibuat oleh saya. Kalimat A, B, dan C terpengaruh pada struktur bahasa daerah. Oleh karena itu, kedua kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Amin pergi ke rumah Rudi, buku itu saya tulis, dan rumah itu saya buat. Yang kedua adalah kalimat yang tidak bersubjek, karena terdapat preposisi di awal ketika menulis atau berbicara dengan orang lain pada situasi resmi. Kadang-kadang menggunakan kalimat yang tidak bersubjek karena adanya kata penghubung seperti dalam, pada, untuk, kepada diletakkan di awal kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi tidak bersubjek. Misalnya, dalam pertemuan itu membahas berbagai persoalan. Supaya kalimat itu menjadi subjek, seharusnya pertemuan itu membahas berbagai persoalan atau dalam pertemuan itu dibahas berbagai persoalan. Yang ketiga adalah menggunakan subjek yang berlebihan. Biasa kita mendengarkan kalimat Eti membeli ikan ketika Eti akan makan malam. Kalimat tersebut menggunakan dua subjek yang sama. Semestinya subjek kedua dihilangkan dan hal itu tidak mempengaruhi makna kalimat. Dengan demikian, kalimat tersebut dapat diperbaiki menjadi Eti membeli ikan ketika akan makan malam. Yang keempat adalah penggunaan kata penghubung secara ganda pada kalimat majemuk. Dalam kalimat majemuk, setara berlawanan, kadang-kadang ada yang menggunakan dua kata penghubung sekaligus. Penggunaan kata penghubung yang ganda dalam suatu kalimat perlu dihindari. Semestinya hanya satu kata penghubung, misalnya sebagai berikut. Meskipun sedang sakit kepala, namun Alimuddin tetap pergi ke sekolah. Seharusnya, meskipun sedang sakit kepala, Alimuddin tak pergi ke sekolah. Yang kelima adalah penggunaan kalimat yang tidak logis. Buku itu membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Kalimat tersebut tidak logis karena tidak mungkin buku mempunyai kemampuan membahas peningkatan mutu pendidikan SD. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki menjadi dalam buku itu dibahas tentang peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Atau dalam buku ini, pengarang membahas peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Yang keenam adalah penggunaan kata penghubung berpasangan secara tidak tepat. Kata penghubung berpasangan yang berfungsi menafsirkan suatu hal terdiri atas bukan berpasangan, melainkan untuk menafsirkan benda, dan kata penghubung bukan berpasangan tetap untuk menafsirkan peristiwa atau kerja. Kedua kata penghubung berpasangan tersebut seharusnya digunakan secara konsisten dalam bahasa Indonesia. Misalnya, mereka tidak menulis, melainkan sedang melukis. Seharusnya mereka tidak menulis, tetapi sedang melukis. Yang ketujuh adalah menyusun kalimat yang terpengaruh pada struktur bahasa asing. Kata di mana, yang mana, dengan siapa, adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam membuat kalimat tanya.
Kata-kata tersebut bila digunakan di dalam kalimat yang berfungsinya bukan menanyakan sesuatu merupakan pengaruh bahasa asing. Dengan demikian, perlu dihindari penggunaan di mana, yang mana, dengan siapa, diganti dengan kata bahasa Indonesia. Misalnya sebagai berikut. Rumah di mana dia bermalam dekat dari pasar. Orang dengan siapa dia ajak bicara belum datang. Yang kedelapan adalah penggunaan kalimat yang tidak padu. Kalimat yang digunakan kadang-kadang kurang padu karena kesalahan struktur kata yang kurang. Tetap hingga maknanya agak kabur. Misalnya, mereka menyatakan persetujuannya tentang keputusan yang bijak itu. Yang menjadi sebab rusaknya hutan adalah perladangan liar. Kedua kalimat di atas seharusnya mereka menyetujui keputusan yang bijaksana itu, dan kedua, penyebab rusaknya hutan adalah peradangan liar. Udah nih. Yang kesembilan adalah penyusunan kalimat yang mubazir. Kalimat yang mubazir biasanya disebabkan penggunaan kata-kata yang berulang secara berlebihan. Penggunaan dua kata yang relatif sama maknanya misalnya sebagai berikut. Dalam konsep pendidikan yang disusunnya, banyak terdapat berbagai kesalahan. Mereka mencari nafkah demi untuk keluarganya. Yang berikutnya adalah kesalahan bahasa dalam bidang sematik. Baik, kesalahan bahasa dalam bidang sematik ini ada dua. Yang pertama adalah adanya penerapan gejala hipertoret. Gejala hipertoret adalah suatu bentuk yang sudah betul, lalu dibetul-betulkan ahlinya menjadi salah. Misalkan, syah didengar S atau sebaliknya. Syarat dijadikan syarat atau sebaliknya. Padahal kedua kata ini masing-masing mempunyai makna yang berbeda. Syarat yang memiliki arti ketentuan atau aturan, sedangkan S1. Yang kedua adalah gejala pleonasme. Yang dimaksud gejala pleonasme adalah suatu penggunaan unsur-unsur bahasa. Misalnya, lukisanmu sangat indah. Lukisanmu sangat indah sekali. Seharusnya, lukisanmu sangat indah atau indah sekali. Dia bekerja demi untuk keluarganya. Seharusnya, dia bekerja demi keluarganya atau untuk keluarganya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Izin ambil alih, moderator. Yang bagian A, S-nya diganti dengan S atau sebaliknya. Syarat dijadikan syarat atau sebaliknya, padahal kedua kata itu masing-masing mempunyai arti yang berbeda. Syarat, ketentuan syarat penuh. Contohnya dalam kalimat, kita harus mengikuti syarat itu. Yang kedua, E diganti E, kata dekan diganti menjadi dekan. Padahal kedua katanya berbeda maknanya. Dekan pimpinan fakultas, sedangkan dekan pula. Contohnya adikku menjadi dekan FIP UNM. Sekian, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Alfi Sandi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak dosen pengampuh mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia apabila dalam presentasi atau penyampaian kami terdapat bahasa atau kata-kata yang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.